Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesuai dengan VT kita tadi, Putri Windasari, Hasto kemarin telah mendatangi kantor KPK untuk melangsungkan penyelidikan pertamanya meskipun 2 kali dipanggil. Masih banyak. Tapi akhirnya datang ya Putri ya. Akhirnya datang, tapi kan publik bertanya-tanya kok belum ditangkap gitu kan. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut nih studio kita sudah ramai dengan para narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Army Mulyanto selaku kuasa hukum PDI Perjuangan. Selamat pagi. Pagi. Ini Army BTS nih bukan? Ayo. Oke, kita juga ada Mas Paul Sinyal, mantan penyidik KPK. Selamat pagi. Pagi Mas. Mas Ronald. Dan juga ada Muhammad Tri Andika selaku analis politik dari Universitas. Selamat pagi Mas Philip. Pagi. Mau kemana dulu nih Putri untuk? Kita kayaknya minta tanyakan dulu lah ya. Bagaimana sebenarnya jalannya pemeriksaan kemarin nih, Bang Army? 3,5 jam ya kalau nggak salah ya. Tapi mungkin sebelum dijawab, kita juga punya informasi yang satu ini pemirsa bahwa sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat dirinya. Nah, Hasto menegaskan kedatangannya ke KPK ini sebagai tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut pernyataannya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK, karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Koordinasi saya dengan penyidik yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Baik, sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa juga sebagai tersangka, tapi hingga kini KPK masih belum menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tapi sebelum kita bahas itu, saya juga pengen tahu nih Bang Army, selama 3,5 jam ya kurang lebih ya proses pemeriksaan kemarin, apa saja yang dilakukan, apa saja pertanyaan yang dikirimkan ataupun yang dijawab oleh Hasto ini? Jadi kami hadir dampingi Pak Hasto itu sampai di KPK
kira-kira jam 10 kurang 15 menit lah, atau jam 9 lewat 45 menit. Terus masuk ke dalam proses registrasi, konfirmasi terhadap penjadwalan, sekaligus kami mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan ada proses pra-peradilan nantinya. Kita upayakan surat tersebut, terus Pak Hasto akhirnya masuk ke ruangan pemeriksaan di lantai 3 didampingi oleh rekan senior kami, Pak Magdir Ismail. Setelah itu kami nunggu di luar sampai jam 1 lewat lah kira-kira seperti itu. Kalau bicara apa saja yang diperiksa, hal-hal yang seperti apa secara substansinya, pada intinya dari Pak Magdir disampaikan, itu pun juga sudah disampaikan ke publik, itu ada di ranahnya pihak penyidik lah, dalam hal ini KPK yang bisa menjelaskan detailnya kan. Tapi pada prinsipnya didasari terhadap 2 sprindik, yakni pasal 21 terkait obstruction of justice dan pasal 5 terkait penyuapan. Kira-kira seperti itu. Sementara itu mungkin bisa sedikit dirincikan juga, ini kan bisa dibilang penyelidikannya cukup singkat, 3,5 jam saja. Apakah memang hanya dimintai keterangan-keterangan dasar saja atau seperti apa di dalam sana? Jadi ini konteksnya bukan penyelidikan, Mas Philip, ini proses penyidikan dalam tahapan status tersangka dari Pak Hasto. Itu yang perlu saya luruskan terkait situasi kemarin. Bicara waktu 3,5 jam terlalu singkat, ya saya nggak tahu. Artinya, karena kan yang udah-udah sampai malam gitu ya. Lama gitu, panjang. Kayaknya kita wartawan nih nunggunya sampai ganti shift gitu ya. Kalau standarnya saya kira nggak ada standar lah ya. Artinya KPK punya proses sendiri lah, punya kewenangan sendiri untuk memastikan pemeriksaan ini harus berapa lama lah, kira-kira seperti itu, Mas. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan itu sudah membahas substansi, saya pastikan sudah, karena nggak mungkin cuma sekedar tanya jawab yang formil lah. Oke, baik. Kira-kira gitu, tapi selebihnya seperti yang disampaikan juga, intinya itu ada di ranahnya KPK, dan saya kira Pak Tesa pun juga selaku jubir juga sudah menjelaskan situasi pemeriksaan, meskipun juga pada intinya Pak Tesa juga tidak mendapatkan penyampaian informasi penuh atau utuh dari rekan-rekan penyidik. Oke, baik. Saya mungkin mau ke Mas Ronald. Mas Ronald, kalau tadi kan kita dengarkan juga ya, jubir KPK Pak Tesa bilang masih memerlukan keterangan saksi lain dalam hal penanganan ini. Nah, artinya bisa kita simpulkan apakah alat buktinya ini memang belum cukup sebetulnya untuk mendukung status tersangkanya Hasto? Kecepatan ditetapkannya status tersangka. Kita lihat lagi Mbak, ini perkara yang dituduhkan kepada Pak Hasto dan juga Doni ya. Jadi ada 3 sprindik ya, 152, 153 dan 154. Kebetulan juga Pak Hasto ada 2 sprindik ya, terkait tadi sudah disampaikan Mas Amri juga terkait penyuapan dan juga obstruction of justice. Kita lihat ada pasalnya ini adalah vonisnya maksimal 5 tahun. Jadi kita tahu bahwa di bawah 5 tahun itu penahanannya cuma sampai maksimal 60 hari, 20 kemudian 40 hari ya. Jadi 60 hari. Jadi mungkin tim penyidik punya pertimbangan diskresi bahwa mereka punya hak buat menahan atau tidak ya. Jadi dengan waktu yang mepet ini dan masih banyaknya tadi disampaikan oleh Bang Tesa juga terkait beberapa saksi yang belum diperiksa, bila dilakukan penahanan dan otomatis bila dilakukan penahanan itu hitungan 60 hari itu harus sudah jalan. Dan itu mungkin pertimbangannya terlalu cepat dan butuh waktu yang sedikit, kita masih punya mungkin pertimbangan penyidik butuh waktu yang kurang buat tidak cukup buat 60 hari pertimbangannya. Jadi mungkin tidak dilakukan penahanan saat ini. Tapi bisa seperti yang disampaikan Mas Amri juga untuk waktu perkiraan pemeriksaan sekitar 3 jam itu menurut saya sih
cukup cepat ya. Cukup cepat, Kita tahu juga bahwa sebelumnya Pak Hasto sudah dilakukan pemeriksaan juga untuk sprindik yang berbeda. Waktu itu saksi ya tahun lalu ya. Iya, tahun lalu sekitar tanggal 24 pertengahan tahun yang lalu, dan waktu itu juga saya dilakukan pemeriksaan juga dan bisa saya kemungkinan besar ini adalah membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya yang jadi saksi dirubah menjadi tersangka. Itu juga yang saya lakukan juga ya pada saat dulu saya diperiksa, kemarin juga saya dipanggil juga hari Kamis. Mas dibunyikan Ronald kembali. Diperiksa ya pekan lalu ya soal kasus ini ya. Ya, jadi bisa dilihat sepertinya kemungkinan melakukan hal yang sama. Jadi membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya dibunyikan di sprindik sekarang. Ada yang berbeda nggak pemeriksaan di tahun lalu? Kan sprindiknya kan beda juga. Beda jelas. Apa yang membedakan? Kalau untuk Pak Hasto sendiri saya kurang tahu ya, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada Bang Tessa atau mungkin penyidiknya ya untuk memperjelas. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya di pemeriksaan sebelumnya dibunyikan kembali sekitar ada 16 pertanyaan. Sekarang ada tambahan. Berapa jam tuh? Berapa jam? Kalau saya sih lumayan ya, jam 1 sampai jam menjelang maghrib ya. Nah, lebih lama ya dari pemeriksaan ya, Pak karena Hasto. saya ada lebih banyak pertanyaan. Kemarin saya disampaikan kalau nggak salah Pak Hasto sekitar berapa belas, saya ada 20 pertanyaan. Ada pertanyaan tambahan yang saya terima. Jadi mungkin waktunya itu ya tergantung dari pertanyaannya, dan juga ini sprindiknya ada 3 ya. Sedangkan Pak Hasto ada 2 sprindik yang harus dirubah dari keterangan saksi menjadi keterangan tersangka. Seperti itu, Mbak. Sementara Bang Ronald kalau sebagai mantan penyidik KPK juga melihat bagaimana kemudian Pak Hasto sudah dipanggil dan ternyata sekarang masih menghirup udara bebas. Apakah memang itu hal yang biasa atau seperti apa? Ya itu kembali lagi, mungkin diskresi dari tim penyidik mempertimbangkan ya masih butuh bukti-bukti lain. Ya, saya yakin dari pimpinan KPK bahkan juga penyidik sudah merasa memiliki alat bukti yang cukup ya buat melakukan penahanan. Tapi kan dalam status penyidikan ini kan kita untuk melakukan penahanan juga harus mempertimbangkan waktu, tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Sejenis tadi yang saya sampaikan ada 60 hari. Bila 60 hari sudah terlewati, otomatis si yang ditahan itu harus gugur, keluar kan. Nah, itu juga pertimbangan. Ini artinya bukti yang sekarang sudah cukup kuat sebenarnya. Kalau dari penyampaian dari pimpinan KPK sudah ada menyampaikan ada 3 sprindik yang baru ya, khususnya buat Hasto ada 2. Saya rasa KPK yakin ya bahwa adanya 2 alat bukti yang cukup. Namun nanti kita lihat uji materialnya tadi disampaikan juga adanya pra peradilan di hari Selasa besok ya, tepatnya besok ya peradilan pertama ya. Kita lihat apakah uji materi dari tim Hasto dan atau tim KPK juga menguji dari bukti-bukti tersebut. Oke, baik. Nah, menarik juga ini sebelum diperiksa kan juga Hasto memberikan pernyataan ya bahwa permintaan lah untuk para simpatisan ini agar lebih tenang, lebih gitu kalem. Kan. Lebih kalem. Nah, ini maksudnya apa nih? Apakah memang tidak ada yang tidak tenang saat ini di internal PDIP, dan apakah memang kasus ini cukup menyenggol lah psikologis politik dari PDIP? Nanti kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Putri melanjutkan perbincangan kita terkait Hasto Kristianto yang sejauh ini belum ditahan. Kalau tadi Bang Ronald bilang ini lagi disimpan jatahnya 60 hari, jangan buru-buru. Biar nggak gugur nanti. Biar nggak gugur. Tapi kalau dari Bang Army sendiri melihat dari penyelidikan selama 3,5 jam kemarin, apakah ini memang murni hanya dimintai keterangan saja, atau ada upaya pra-peradilan, atau memang ada lobby-lobby di dalam sana? Jadi agak dibikin lama lah dikit ya, biar episodenya nggak cepat selesai gitu ya. Tadi saya coba luruskan dari kalimat masih menghirup udara bebas dari sisi Pak Hasto. Karena pada prinsipnya Pak Hasto posisinya hari ini hanya sebatas tersangka. Tentu saja kita harus menghormati proses hukum dan presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalah. Jadi kita sama-sama melihat dalam situasi proses hukum ini dengan sangat baik, dan tentu saja berharap KPK akan bersikap dan bertindak profesional. Menghirup udara bebas itu artinya ditahan, Bang. Jadi bukan harus setelah divonis. Karena diksi gitu. Menghirup udara bebas terkesan bahwa apa yang hari ini Pak Hasto rasakan ini bermasalah gitu loh, dalam konteks dia masih di luar. Persoalan ditahan atau tidak mungkin itu bisa ditanyakan ke KPK, dan saya kira Pak Tessa juga sudah menjelaskan. Artinya juga tadi Bang Ronald juga sudah menjelaskan substansi dari proses penahanan. Intinya kalau sudah ditahan argo jalan lah, dan ini tightly, ketat gitu kan. Itu satu poinnya. Lalu yang kedua, terhadap proses penyidikan, kami ini kan sifatnya menyesuaikan terhadap kepentingan dan kewenangannya dari penyidik, dalam hal ini KPK. Ya. Jadi pada saat proses pemeriksaan,
kira-kira beginilah teorinya atau analoginya. Kan nggak mungkin kami coba request, Pak, kalau bisa nanti pemeriksaan 1 jam ya. Saya kira Bang Ronald juga paham lah. Artinya penyidik ini tidak bisa diintervensi, punya independensi, dan punya pemahaman terhadap lama dan cepatnya proses itu tergantung dari kacamata penyidik. Baik. Itu penting untuk bisa digarisbawahi juga. Jadi poin terhadap apakah 3,5 jam terlalu cepat atau ini biasa aja, saya kira ini nggak usah diperdebatkan. Yang paling penting Pak Hasto dalam hal ini, kami PD Perjuangan taat aturan hukum, ikuti prosedur hukum yang ada, dan tentu saja hadir. Dan tadi juga bicara akhirnya hadir, jadi terkesan juga Pak Hasto nggak mau hadir. Sebenarnya tidak gitu loh, karena kami juga dalam hal ini Pak Hasto juga punya kesibukan sebagai seorang sekjen. Jadi artinya dalam situasi itu ya kita coba jadwalkan, dan memang alhamdulillah dari KPK memberikan jadwal ulang. Jadi kira-kira ini dinamika proses saja gitu. Bang Army, soal permohonan penundaan pemeriksaan sambil menunggu pra-peradilan, ini apa ini pertimbangannya? Dan jawaban KPK kan informasinya kan menolak ya. Lalu respon dari PDIP nanti selanjutnya bagaimana? Secara prinsip kami menghormati atas respon dari KPK. Tentu saja kami sedang mempelajari terhadap langkah-langkah administrasi. Ini kan sifatnya administrasi, Mbak. Jadi tidak mempengaruhi dari proses penyidikan. Artinya kita upayakan, seandainya bisa, kita coba fokus di pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Pak Hasto. Dan memang sudah dijawab, tidak bisa, artinya ini proses tetap berjalan. Terpisah kan, pra-peradilan, betul. Pemeriksaan ini kan terpisah. Nah, sehingga akhirnya kami juga siap menghormati untuk proses berikutnya. Artinya, kami tim hukum DPP PD Perjuangan bersama-sama dengan Pak Hasto tetap menghormati itu, dan malah justru berharap mudah-mudahan proses hukum ini bisa segera bergulir lebih lanjut seandainya memang berlanjut. Tapi intinya tanggal 21 Januari kami sedang menyiapkan proses pra-peradilan. Bukti-bukti sudah disiapkan lah ya? Pastilah, artinya kalau perihal pra-peradilan ini kan kita bicara substansinya dari sisi formil, sehingga hal-hal yang kemudian kita siapkan tentu saja terkait dengan kepentingan pra-peradilan. Oke, baik. Sekarang kita akan menuju ke Mas Andika. Bagaimana nih? 2 statement sudah didapat, sudah didengar, senyum-senyum dari tadi. Mungkin apa yang ingin disampaikan dari Mas Andika terkait polemik ini? Ya, pertama, saya juga melihat bahwa sama seperti para pengamat politik yang lain sudah banyak mengatakan bahwa kasus ini tidak berjalan dalam ruang yang terisolasi secara politik ya, tidak hampa politik. Pasti ada kepentingan-kepentingan politik ya yang berbaur dalam kasus hukum yang melibatkan Pak Hasto ini. Ya, tetapi yang tadi disampaikan juga barangkali tidak ditahannya Pak Hasto ini bagian dari strategi penyidikan KPK ya, supaya memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa memproses ya isu ini. Namun secara politik ini juga pasti akan dimanfaatkan ya oleh para aktor-aktor politik yang berkepentingan yang terlibat di dalam kasus ini ya, entah itu PDIP, entah itu partai-partai yang berada dalam pemerintahan, atau juga entitas politik Pak Jokowi sendiri ya, lingkaran-lingkaran politik Pak Jokowi yang bisa memanfaatkan dengan tidak ditahannya Pak Hasto kemarin itu. Nah, namun yang menjadi catatan saya ada 2 ya, Mbak Putri, Mas Philip, dalam kasus ini. Yang pertama adalah kasus Hasto ini mengganggu rekonsiliasi elit nasional yang dibutuhkan. Ini dampak psikologisnya ya. Dampak politiknya ya. Karena apa? Karena dengan adanya munculnya kasus Pak Hasto ini ya, itu mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Jokowi, mengganggu hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu sendiri ya. Jadi yang tadinya kita melihat bahwa sepertinya PDIP ini akan masuk ya ke dalam barisan pemerintahan untuk sama-sama mendukung pemerintah, tetapi dengan adanya kasus ini kan agak buyar lagi nih proses yang sudah terjalin. Ya, jadi disayangkan seperti itu. Namun saya melihat yang kedua catatan saya adalah secara politik ini tidak memberikan dampak yang besar bagi PDIP dengan adanya kasus ini, karena pemilu masih lama, pilkada sudah selesai ya. Jadi biasanya kalau pemilu masih lama, kasus-kasus hukum menjelang pemilu ini kan bisa mempengaruhi elektabilitas partai. Tapi ini karena pemilunya masih lama ya tentu elektabilitasnya tidak akan karena pemilunya masih lama, tapi kan Bu Mega merasa diawut-awut begitu PDIP. Ya. Nah, ini tujuannya lebih kemana nih? Saya melihat bahwa dalam kasus ini
catatan yang ketiga juga, semua pihak yang terlibat itu diuntungkan. Bahkan PDIP sendiri pun diuntungkan dengan adanya kasus ini sebagai satu momentum untuk melakukan terjadinya sirkulasi elit internal PDIP. Ya, kita tahu bahwa Pak Hasto ini kan sudah lama jadi sekjen, dan tentu Pak Hasto secara psikologis yang nggak mau tergeser. Dan barangkali juga kawan-kawan Bang Amri ini juga banyak yang ingin jadi Pak Sekjen kan? Bang Armi. Bang Armi banyak yang menjadi sekjen juga, sehingga dan itu biasa dalam partai politik ya, ketika satu konflik terjadi di dalam internal partai, pasti ada faksi-faksi lain yang mencoba menarik keuntungan. Nah, kalau itu narasinya jadi terkesan yang menggoyang internal nih gitu. Ya, yang menggoyang tidak internal, tapi dalam kubu internal PDIP sendiri pasti juga ada yang memanfaatkan momentum ini untuk terjadinya sirkulasi di internal PDIP. Nah, Pak Prabowo juga diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya isu ini, ya, Pak Prabowo ini bisa menjagling kekuatan politik Pak Jokowi dan kekuatan politik PDIP. Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah lama dekat ya, apalagi Gibran anak Pak Jokowi menjadi wapres dari Pak Prabowo. Tetapi juga secara psikologis Pak Prabowo juga akan memonitor ya bagaimana relasi dengan Mas Gibran ini, apakah bisa sejalan terus atau tidak sejalan ya. Dalam sejarah politik kita ya konflik wapres dan presiden itu sering terjadi. Ya. Nah, ketika hubungannya tidak harmonis ya Pak Prabowo bisa memainkan ya atau merangkul kekuatan politik PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan. Dan seperti Pak Jokowi juga menjadi pihak yang tidak terlalu senang ketika PDIP bergabung dengan Pak Prabowo ya. Jadi situasi ini dinamis, tetapi di sisi lain juga memberikan insentif secara politik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan meskipun dengan margin insentif yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Hasto Kristianto yang memang meminta semua pihak untuk tetap tenang, apakah memang ini salah satu upaya dari Pak Hasto Kristianto untuk tidak menyeret kasus yang menjerat dirinya ke hal-hal yang lebih besar, terutama di partai politik? Kita akan ke Bang Armi, namun dijawab sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Siap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Armi tadi, bahwa Pak Hasto juga sudah menjelaskan dalam press con kemarin bahwa semua pihak untuk tetap tenang. Apakah memang ini upaya dari Pak Hasto untuk menjaga kondusivitas dari kasus kondusivitas yang menjerat dirinya? Bang Armi. Mas Philip, jadi perlu kita lihat dalam konstruksi narasinya Pak Hasto kemarin itu, hanya mengingatkan dalam konteks ya bagaimanapun beliau ini kan sekretaris jenderal. Jadi poinnya adalah beliau ataupun PD Perjuangan tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Tetap tenang kan gitu ya. Prinsipnya itu. Dan percayakan sepenuhnya bahwa proses ini di KPK akan berjalan secara profesional dan independen. Jadi apa yang disampaikan ya sebatas beliau punya tanggung jawab moral sebagai sekretaris jenderal PD Perjuangan. Tidak lain tidak kurang. Dan tentu saja karena disampaikan pada saat menjelang pemeriksaan, ya artinya beliau juga menunjukkan dalam posisinya sebagai sekjen ya tetap kooperatif, tetap bicaranya fokus dalam proses Bang, di bawah sampai akhirnya harus diimbau untuk tenang, simpatisan gitu. Ini ada gejolak di bawah internal? Saya terus terang nggak terlalu berani mengomentari hal itu karena substansinya kita bicara di sisi hukum ya, Mbak. Baik. Artinya poinnya nanti mungkin bisa dilihat dari kacamata pengamat saja yang lebih bisa objektif lah situasinya karena bicara dari sudut pandang luar. Tapi pada prinsipnya PD Perjuangan tetap solid. Tetap solid. Baik, saya mau ke Mas Ronald. Mas Ronald, sudah diajukan ini surat penundaan begitu ya, permohonan penundaan pemeriksaan setelah pra-peradilan, tapi KPK menolak. Nah, kalau dari Mas Ronald sendiri, apa yang menjadi pertimbangan KPK kemudian menolak hal tersebut, dan apa yang kemudian fokus KPK ini sekarang terkesan mengulur-ngulur lah ya. Publik juga mengatakan seperti itu, mengulur-ngulur penahanan dengan alasan belum menemukan atau masih memerlukan keterangan lainnya begitu. Ya, pengalaman saya sih seluruh penyidik itu akan menjalankan sesuatu proses penyidikan dengan profesional tadi ya, dan objektif ya. Jadi saya rasa pertimbangan dari tim penyidik, seingat saya ada 2 satgas yang menangani perkara ini ya. Jadi mereka punya diskresi juga pertimbangan bahwa ini kayaknya kita masih memerlukan beberapa keterangan yang lain. Tadi juga disampaikan juga, nah Bang Tessa kan ada salah satu
terdakwa yang setengah bebas ya Pak Saiful Bahri yang kebetulan juga dari partai yang sama juga belum melakukan pemanggilan. Mungkin ada pertimbangannya juga dibutuhkan dari keterangan-keterangan yang lain kan. Kalau seingat saya sih para tersangka juga ada beberapa yang menyebutkan keterlibatan dugaan dari Hasto itu sendiri. Jadi mungkin mau dicoba ditanyakan kembali dan seharusnya sih pemeriksaan yang berikutnya pun tidak boleh berubah karena kan pada saat di pengadilan sebelumnya kan sudah disumpah ya seluruh baik saksi dan tersangka. Bila berubah itu berarti ada istilah kasarnya melakukan perubahan itu tidak boleh ya. Jadi mungkin saya lihat dari KPK sendiri menunggu semua keterangannya bisa bunyi lagi di perkara yang sekarang dan juga mempertimbangkan beberapa aspek yang lain. Jadi bukan masalah penundaan disengaja penundaan bukan. Jadi kan emang KPK penyidik punya kewenangan buat menahan, menggeledah dan semacamnya. Tapi untuk penahanan tadi sudah disampaikan juga Bang Amri, adanya argo bila sudah dilakukan penahanan, argo harus jalan. Nanti tahunya beberapa saksi yang lain atau bukti-bukti yang lainnya tidak bisa dibunyikan di perkara ini kan itu secara tidak bisa Mbak, yang perkara yang sekarang yang kemarin dipakai lagi di perkara ini tidak bisa. Jadi harus dibunyikan kembali, diperiksa kembali seluruh saksi-saksinya dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi itu pertimbangannya juga daripada nanti nahan beberapa saksi tidak hadir dan mengulur-ngulur waktu malah terkena ke waktu yang argo yang panjang, itu mungkin yang dipertimbangkan oleh para penyidik terkait perkara ini. Tapi status tersangka berarti sudah cukup alat bukti dong, Bang Ron? Kalau tersangka saya beberapa pertimbangan kasus yang lain ya. Tersangka itu bisa bertahun-tahun boleh, silakan. Cuman kalau penahanannya bisa bila sudah yakin baru dilakukan penahanan itu bisa baru argo berjalan. Itu case yang berbeda antara penetapan tersangka dan juga penahanan itu sendiri. Baik. Narasi yang sering keluar disampaikan oleh PDIP sendiri kan ini soal apa ya, undang-undang KPK yang baru lah. Ibaratnya KPK terkesan mencari-cari nih, membuat drama nih dengan Hasto Kristianto karena di undang-undang KPK yang baru sendiri kan memang tertulis minimal kan 1M untuk kasus-kasus seperti suap, korupsi. Nah ini kan tidak merugikan negara, narasinya kan begitu. Nah pertimbangan apa ini yang bisa masuk atau pidana apa yang bisa masuk menjerat Hasto ini kalau dari pemeriksaan Anda sebelumnya hingga kali ini? Di undang-undang kan ada menyatakan adalah kerugian negara yang di atas 1 miliar. Kemudian juga meresahkan masyarakat. Oke lah, semalam juga Bang Adian juga menyampaikan meresahkan masyarakat itu tidak bisa tolak ukur yang jelas. Tapi kan ada satu lagi yang terpenuhi adalah penyelenggara negara. Di kasus ini adalah berbeda, tidak perlu melihat dari kerugian keuangan negara, nggak ada. Karena kan kasusnya adalah kasus suap. Dan penyelenggara negaranya ada cantolannya adalah Pak Wahyu Setiawan yang jelas beliau adalah penyelenggara negara. Jadi bila suap dan suapnya beda ya, tidak ada batas minimal berapa, bahkan perkara KPK sebelumnya juga ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Nah itu ke kepolisian? Apanya? Atau tetap di KPK? Tetap di KPK, karena ada melibatkan penyelenggara negaranya Mbak. Jadi kalau misalnya instrumen negara ya? Instrumen negaranya ada terkait penyelenggara negaranya, itu tidak harus ada kerugian negara, apalagi ini perkaranya perkara suap. Suap kan tidak, ya itulah penafsiran di orang luar itu banyakkan kerugian negaranya sekian, enggak di kita itu korupsi itu macam-macam ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak Amri ya. Salah satunya suap itu sendiri, bukan masalah korupsi yang menyeluruh terkait kerugian negara yang tadi sampaikan. Menambahi Bang Armi? Yang mana tuh? Itu tadi boleh ditanyakan ke Bang Armi soal suap. Saya kira Bang Ronald udah lengkap lah. Udah cukup ya? Apalagi pengalaman Bang Ronald pernah menjadi penyidik KPK, sudah bisa melihat dalam kacamata bahwa ini menjadi perhatian publik dan sebagainya, termasuk apakah ini perkara benar-benar murni hukum atau ada unsur lainnya kan, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir mungkin Bang Andika, tadi Bang Arbi sudah menjelaskan PDIP tetap solid, percaya? Ya, PDIP pasti solid sebagai sebuah partai. Ya, ini juga menjadi momen bagi PDIP untuk merapatkan barisan ya, dan mengetes soliditas, mengeluarkan pihak-pihak yang tidak loyal terhadap Ibu Ketum. Maksudnya pemecatan kemarin? Ya, dan memang kalau kita lihat kan setiap peristiwa politik, peristiwa hukum itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depannya tadi tadi oleh Bang Armi dan juga Mas Ronald, tetapi kalau kita lihat panggung belakangnya, ini kan tidak terlepas dari relasi Pak Jokowi, Bu Megawati, dan Pak Prabowo. Kalau kita lihat sekarang kebutuhan utama dari Pak Prabowo, kalau dilihat dari pidato-pidato beliau ya sebagai presiden di banyak forum adalah merangkul semua kekuatan, termasuk PDIP. Tetapi kan di tengah upaya tersebut tiba-tiba ada isu ini. Ya. Oh maksudnya lagi dirayu-rayu. Dan banyak orang menduga siapa yang memainkan isu ini. Apakah KPK benar-benar pure independen ataukah memang ini ada intervensi dari kekuatan politik yang selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi yang baru dipecat oleh PDIP, gitu kan? Jadi ini semacam
tidak salah kalau publik membaca bahwa ini ada kekecewaan Pak Jokowi ya terhadap pemecatan yang dialaminya 1 bulan sebelum 2024 berakhir gitu ya. Dan penetapan tersangka Pak Hasto juga di bulan yang sama ya, nggak lama dari pemecatan tersebut. Sehingga kalau publik membaca ini apakah politik balas dendam Pak Jokowi terhadap PDIP, ya kita tidak bisa menyalahkan pandangan tersebut ya. Pak Jokowi bukan presiden lagi, tetapi kita lihat ya bahwa Pak Jokowi sudah berkuasa 10 tahun, tentu masih punya pengaruh ya. Nah ini kan tinggal bagaimana saya melihat juga Pak Jokowi ingin mengetes tingkat friendship dengan Pak Prabowo ya. Apakah Pak Prabowo dalam hal ini lebih memilih PDIP untuk dirangkul atau tetap menjaga saya sebagai singkat sahabat? saja mungkin Mas Andika, karena memang Bu Mega sendiri menyampaikan ya bahwa ia berbincang dengan Pak Prabowo, bahasanya itu Pak, kita sama-sama ketum gitu ya. Bu Mega bilang kita sama-sama ketum, bagaimana perasaan Bapak kalau anak buahnya dibegitukan. Ini sinyalkah dari Bu Mega untuk meminta bantuan, akhirnya gayung bersambut begitu, akhirnya Pak Prabowo bisa dapat dukungan PDIP, Bu Mega bisa dapat pembelaan? Saya membaca pesan Bu Megawati itu sebagai bentuk untuk menggugah Pak Prabowo ya untuk proaktif dalam mengintervensi secara politik isu ini, karena isu ini sudah tidak lagi dalam ranah hukum yang pure, tetapi juga ada ranah politiknya. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan tidak ada intervensi presiden terhadap kasus hukum di Pak Hasto ini ya. Dan menurut saya juga tidak ada salahnya Bu Megawati mencoba menggugah ya emosi Pak Prabowo yang sama-sama sebagai ketum, yang barangkali Pak Jokowi ini bukan ketum, jadi nggak bisa merasakan kondisi psikologis yang sama ya. Dan inilah yang coba disampaikan oleh Bu Megawati untuk mencari kesamaan identitas sebagai sama-sama ketum gitu ya. Kalau Mas Andika bilang nih Pak Prabowo dilema nih. Dilema. Ini antara ujian friendship dengan Pak Jokowi. Di satu sisi siapa nih? Besti politiknya. Dukungan juga dari PDIP di pemerintahannya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Ronald, Mas Andika dan juga Bang Army BTS, bukan BTS ya Bang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat pagi.